Nah tentu sedih wajar ya, tetapi kemudian kita tanya ulang ke diri kita. Kita ingin hal ini terjadi ketika sudah menikah atau sebelum menikah, ya kan? Jangan sampai juga pasangan merasa terjebak dalam situasi yang memang kita buat. Kita sadari sejak awal, tapi kemudian dia tidak mengetahui hal itu, ya kan? Tapi kemudian ada juga yang kita memang tidak tahu dari sejak awal, setelah konsultasi baru tahu, ya kan? Ternyata ada hal semacam itu. Nah, pertanyaan adalah kita mau sakit sekarang atau sakit setelah kita menikah. Jangan berpikir kita ditinggalkan, ya. Kita juga berhak yang lebih baik yang bisa menerima kita, ya, dengan segala konsekuensinya. Ada juga namanya pre-divorce counseling. Counseling sebelum bercerai, gitu loh. Banyak bapak ibunya bermasalah, kemudian nggak bisa melanjutkan menjadi ayah dan ibu yang baik. Anak-anak nggak salah apa. Jadi ketika orang tuanya berpisah, mereka masih berhak mempunyai ayah dan ibu yang baik. Itu kita persiapkan. Nggak ada lagi yang jelek-jelekin pasangan, mantan pasangan kita di hadapan anak-anak. Tadi ada bahasan yang menarik banget yang mau Bella ulik lebih dalam. Tadi ngebahas tentang konsultasi pranikah. Jadi memang bukan hanya menyiapkan waktu wedding ataupun acara pernikahannya aja, tapi sebelumnya itu harus konsultasi. Nah itu seperti apa sih dok? Iya. Nah, masih banyak yang belum tahu ya, atau mungkin ngerasa itu adalah hal sepele atau terlalu ribet. Ya kan pacaran udah jauh lebih lama, konsultasi lagi. Iya. Gini loh. Banyak orang tuh mau menghabiskan banyak uang atau investasi untuk misalnya bukan sekedar ya, pre-wedding, kan? Entah foto, video pre-wedding untuk pesta pernikahan. Tapi kadang beberapa orang tuh lupa untuk menyiapkan pernikahan itu sendiri gitu loh, ya kan? Karena gini, kita dari kecil itu diajarin dongengnya adalah jadi dia menikah, mereka berdua menikah dan bahagia selamanya. Itu biasanya di penghujung dongeng, seakan-akan kalau udah menikah dan udah akan selesai. Padahal itu biasanya bagi sebagian orang adalah awal dari masalah baru gitu loh. Ya, jadi kita perlu persiapkan. Bukan hanya nyari tahu nih pasangan saya nih tukang selingkuh apa bukan, nggak hanya itu, tapi gini loh, mempersiapkan masalah-masalah yang akan muncul nantinya. Kalau kita berharap setelah menikah nggak ada masalah, nggak mungkin, ya pasti ada masalahnya. Apakah kemudian kita siap atau enggak dengan hal itu yang kita persiapkan. Ya kan banyak pasangan misalnya ketika udah menikah tuh urusan yang kecil-kecil bahkan nggak dipikirin. Habis menikah, habis wedding itu kita akan tinggal di mana? Oh ternyata tinggal sama orang tuamu toh. Akhirnya ada konflik mertua menantu. Itu ya kan? Kemudian setelah menikah nih si istri itu boleh kerja nggak? Masih tetap kerja nggak? Dan sebagainya. Ya kan? Setelah itu baru seminggu menikah udah konflik loh. Kamu udah nikah, kamu berhenti aja dan sebagainya. Nggak mau, ya kan? Kemudian yang gampang lagi deh, habis menikah yang pegang uang siapa? Iya kan? Apakah ada istilah kantong besar di situ kan? Ada juga yang uang dikumpulin nanti istrinya nyangu suaminya ya kan, sehari sekian daripada selingkuh. Kemudian kamu sangu aja deh sehari 100.000 gitu kan? Nah, ada juga yang gitu kan? Atau gimana? Nah itu aja tuh menimbulkan pertentangan gitu loh. Jadi hal-hal semacam itu kita bisa planning dari sejak awal ya. Kalau kita udah mau menikah, tapi setelah menikah tuh apa masalah-masalah yang bisa muncul gitu. Nah kalau konsultasi pranikah atau sebelum menikah nih dok, apa aja emang tuh diobrolin sama ininya? Ya latar belakangnya, pertemuan mereka, bahkan biasanya saya ada yang lucu nih, saya kumpulkan ikrar pernikahan. Maksudnya aku akhirnya memutuskan menikah karena sama kamu tuh apa? Alasan. Nah, jadi ada yang sentimental banget ketika kita ketemu pertama begini. Itu kita simpan gitu. Nanti suatu saat gitu kan, misalnya udah 8 tahun berikutnya ada masalah gitu yang cukup besar. Saya buka lagi ikrar nikahnya. Oh my god. Wow. Kadang tuh orang lost, ya tersesat. Apa
kenapa sih saya nikah dulu sama orang ini? Iya, gitu. kayak ngerasa mungkin setelah 8 tahun kamu kok kelihatan buruk-buruknya terus, makanya ngerasa Nah, kenapa sih sebetulnya kita dulu nikah gitu, kita buka lagi dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu juga suatu investasi buat pernikahan, karena kita itu menikah kan untuk tumbuh dan berkembang. Ya, jangan ada ungkapan dulu tuh kamu bisa begitu, kok kamu berubah. Semua orang tuh berubah. Apakah kemudian ini kita rencanakan? Ya kan, perubahan-perubahan itu memang kita rencanakan sejak awal, kita kelola gitu loh. jadi ini kayak berarti dari yang Bella simpulkan, konsultasi pranikah atau sebelum menikah itu adalah mengantisipasi masalah-masalah yang akan terjadi nanti di pernikahan ya dok ya. Jadi kayak misalnya sudah banyak misalnya pernikahan masalahnya ini. Jadi nanti udah dijabarin, dikasih tahu atau apa dari karakter. Kita siap nggak gitu dengan hal itu? Kita siap nggak dengan masalah-masalah yang bisa saja muncul? Ya. Nah, jadi belum tentu bisa kita hadapi. Ada juga yang nggak bisa kita rubah. Akhirnya kita perlu maklumi. Nah, tapi dari awal tuh sudah tahu. Sudah tahu kira-kira apa nih? Kira-kira apa? Orang depresi kan kalau ternyata kenyataan tidak sesuai sama harapan. Iya benar. Ya kan? Nah sekarang menyusun harapan yang lebih logis itu penting, ya kan, soal pernikahan. Ya kan, seperti itu. Jadi benar-benar mempersiapkan itu. Jadi sebenarnya dalam pernikahan untuk bisa tumbuh bersama, tinggal apakah kita mau berupaya untuk merubah hubungan ini, ya kan? Atau kita bisa memaklumi hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Nah kalau kita tidak memilih salah satu di antara keduanya, muncullah yang namanya extramarital relationship atau perselingkuhan. Karena dua hal yang karena nggak mau mengupayakan perubahan, nggak mau memaklumi juga enggak gitu. Ya, kan? Jadi memang harus ada yang dipilih. Bisa memaklumi misalnya Bella nggak suka si cowok ini. Kamu bisa maklumin atau berusaha ngerubah dia. Iya, misal ternyata suami saya, misalnya di Bali ya, suami saya ini laki-laki satu-satunya, dia jadi pasti harus mengayomi orang tuanya, gitu kan? Ya nggak mungkin dia pisah dari orang tuanya dan sebagainya. Saya juga punya tanggung jawab sebagai istri, ya kan, untuk menemani. So itu adalah memaklumi nggak, ya kan, hal itu, atau mengubah, ya kan, ya, ini kayaknya sakit, ya kan, mertua, jadi perlu diobati, itu kan mengubah, ya kan, atau memodifikasi. Oke, kita tinggal serumah, satu pekarangan tapi beda rumah, ya kan, seperti itu. Jadi mau menitip cucu, menitip anak bisa, ya, tapi tidak mengganggu. Tapi nggak mengganggu. Jadi mau bangun tidurnya ya masih terserah kita, ya. Kadang-kadang apa namanya, pola kebiasaan kan beda, itu nggak kepikiran loh. Saking sibuk ngurus pesta pernikahannya, ya kan, begitu besok paginya kita nggak tahu ngapain nih orang. Udah kena marah mertua, bangun siang, nggak nyiapin makanan, repot desa. Iya benar, tapi setuju. Jadi memang ternyata penting banget ya konsultasi pranikah atau sebelum menikah ya dok ya. Jadi maksudnya kita bisa mengantisipasi dan kita bisa jauh lebih tahu nih masalah-masalah apa aja yang akan kita hadapi ke depan sama pasangan kita. Kan pengen teman hidup seumur hidup. Iya. Bukan kalau kita cinta itu yang kita lakukan karena kita sadar ini mau jadi teman hidup. Jadi bukan mau menikah cuma 5 tahun atau 7 tahun ya dok ya. Bukan cuma pindah kos. Banyak kan yang begitu atau pindah kan? Tempat tidur. Iya. Ini mau cari teman hidup pun cari teman tidur. Itu harus kita pahami sendiri juga ya dok ya. Jadi kita harus mengerti situasinya. Tapi dok, takutnya ya dok ya, setelah datang konsultasi nih pranikah, ternyata ada sesuatu hal yang tidak bisa diterima dari sang cowok ataupun sang cewek nih. Kayak misalnya kurang ini, setelah dipikir-pikir, aduh aku nggak bisa nerima ini dok. Dan akhirnya nggak jadi menikah atau mereka memutuskan untuk oh ya udah deh, kalau nggak bisa, aku nggak bisa nerima kamu yang seperti ini. Jangan dijawab dulu, pasti pada kepo ya, mikir aduh gimana nih bisa nggak jadi nikah ataupun nggak jadi tunangan atau nggak jadi yang lain-lain gara-gara habis konsultasi kan. Kita kan juga nggak tahu apa yang akan terjadi saat konsultasi ya dok ya. Ditungguin di Bella-Bellain Talk Show. A few moments later. Obrolan kita semakin menarik nih dok. Tadi ngebahas tentang konsultasi pranikah. Nah akhirnya setelah konsultasi, setelah tahu baiknya dan juga buruknya, dan akhirnya shock nih salah satu pasangan, dan akhirnya takutnya nih dok, makanya kan kadang-kadang orang itu mungkin
berpikir nanti setelah konsultasi malah kita nggak jadi menikah atau kita tidak jadi ke jenjang yang lebih serius karena tidak bisa menerima itu. Nah itu kan ada dong kekhawatiran, wajar banget dong. Udah pacaran lama nih ya kan, kalau nyicil KPR udah lunas. Betul. Nah, terus tiba-tiba gara-gara konsultasi ada yang kurang di diri kita, terus sulit diterima pasangan. Oke, entah ada penyakit atau ada kurang ini kurang itu. Iya. Nah tentu sedih wajar ya, tetapi kemudian kita tanya ulang ke diri kita ingin hal ini terjadi ketika sudah menikah atau sebelum menikah, ya kan? Jangan sampai juga pasangan merasa terjebak dalam situasi yang memang kita buat, kita sadari sejak awal, tapi kemudian dia tidak mengetahui hal itu, ya kan? Tapi kemudian ada juga yang kita memang tidak tahu dari sejak awal, setelah konsultasi baru tahu, ya kan, ternyata ada hal semacam itu. Nah, pertanyaan adalah kita mau sakit sekarang atau sakit setelah kita menikah? Dan lebih berat dengan kita mungkin udah punya anak atau keluarga dan sebagainya gitu kan. Kita juga kan jangan berpikir kita ditinggalkan, ya. Kita juga berhak yang lebih baik yang bisa menerima kita, ya, dengan segala konsekuensinya gitu. Kita juga bisa mendapatkan pilihan yang lebih baik sebenarnya dari orang yang sekedar hanya tahu apa, ya kan, tapi kemudian dia nggak mau, ya kan, misalnya seperti itu, ya. Tapi ada nggak sih Dok kejadian yang mereka akhirnya setelah konsultasi memutuskan untuk tidak jadi melanjutkan ke jenjang yang serius? Sampai sekarang sih belum pernah sih belum saya pernah, ketemu, ya kan. Ada bahkan misalnya ya selain premarital itu secara psikologis ada juga tes kesehatan, jadi tes kesuburan, infeksi dan sebagainya. Nah ada yang akhirnya misalnya ketemu kantong ada masalah lah di sel telurnya misalnya, ya kan. Bukan nggak bisa tapi sulit. Akhirnya mereka memutuskan untuk kita terapi, ya kan, kita tetap menikah, kita terapi sejak awal, syukur ketahuan lebih dulu. Jadi nggak setelah kita nyoba setahun 2 tahun nggak punya anak baru kemudian kita terapi gitu loh. Oke, jadi sebelumnya, jadi setelah menikah lebih cepat punya anak. Bahkan ada juga misalnya yang laki-laki yang terganggu, misalnya karena pekerjaan atau jeans terus setiap hari, jadi sel spermanya itu nggak kuat dan sebagainya, itu bisa diterapi gitu loh. Jadi tahu sejak awal sehingga nggak telat, ya kan, mau tahu itu mereka tetap menikah, oke. Bahkan itu menunjukkan bahwa pasangan saya memang betul-betul berkomitmen, bahkan tahu saya mengalami hal itu pun dia masih tetap menerima gitu. Oh ini cinta nih, bukan suka. Dia udah nerima aku apa adanya aku. Gitu. Kalau suka kan untuk hal-hal yang kecil aja kita kadang-kadang suka hancur tuh. Wah, ilfil lah gitu kan. Iya, langsung ditinggal dan ya nggak usah khawatir ya Dok ya. Berarti memang kamu akan dapat yang lebih pantas. Lebih baik kita bisa menerima hal yang sudah lebih jelas, ya, daripada kita nanti belakang merasa terjebak, dan sebagainya. Gitu sih sebenarnya. Oke, makanya ada pepatah yang bilang nih different people, lebih baik mencegah daripada mengobati ya Dok ya. Betul. Termasuk gini loh, premarital tuh urusan seksual juga kita bicarakan loh. Iya kan, fenomena sekarang tuh banyak nih, ya kan, yang pakai persekot dulu lah, ya kan, DP dulu, ya. Jadi hamil dulu baru nikah. Tapi ada juga loh yang saking ininya, selibatnya, nggak terlalu tahu soal berhubungan seksual. Gitu. Ada yang namanya misalnya pada wanita vaginismus, jadi bahkan nggak bisa dimasukin gitu. Nyeri gitu dan seperti itu. Jadi udah ada yang menikah 2 tahun masih perawan. Gitu. Tapi karena oleh gangguan ya, gangguan psikologis yang menyebabkan dia tuh nggak nyaman atau ada trauma seksual ketika dia kecil. Jadi berabe ketika udah menikah baru terbongkar gitu kan. Itu sangat sulit untuk dilakukan kalau nggak premarital counseling. Atau gini, yang kebanyakan nonton bokep nih misalnya. Ya kan, bokepnya western lagi, taunya modal begitu tuh. Jadi kalau hubungan seksual yang bagus tuh begitu gitu. Begitu ternyata dia coba tidak seperti itu, dia merasa wah ini nggak normal dan sebagainya. Padahal dianya yang terlalu sering nonton bokep. Dianya yang terlalu obses, ya kan? Nggak seperti itu, nggak yang sampai 1,5 jam misalnya kan. Gitu, seakan-akan kalau misalnya 15 menit gak cukup nih, dia sendiri nih yang insecure gitu.
Ya kan, akhirnya jadi latar belakang berselingkuh. Coba sama orang lain gitu juga nggak? Ada yang bisa gitu. nggak? Nah, Oke. gitu. Itu. Jadi penting sekali untuk kita memahami ya kan sebelum Oke. menikah. Jadi mencegah ya Hmm. dok ya. Nggak apa-apa kalau misalnya pun setelah konsultasi misalnya pun ada ya kita nggak pernah tahu misalnya jadinya tidak cocok ya, mungkin itu adalah jalan kamu ketimbang nanti setelah menikah. Dan baru itu gini ketahuan. loh, dan itu juga mencegah runaway bride. Ya kan udah nikah, ada nggak yang begitu tuh kejadian? Klien saya ada tuh, lagi 3 hari nikah, harusnya diminta, tiba-tiba nggak ada, karena sebenarnya tidak siap. Oke. Ya, lebih baik kita tahu Makanya beberapa konsultasi bulan itu, sebelumnya, ya iya. kan, sebelum wedding, ya kan, Iya, nggak 3 tahu, hari. nggak pas waktu itu tiba-tiba Udah dia kayak nggak hukuman ada, mati ya bagi kan? ini Repot yang ditinggalin. banget, iya, korban finansial, Semuanya. korban perasaan, malu, gitu. Iya benar. Jadi segala sesuatunya mungkin ini juga jadi apa ya pelajaran baru buat yang nonton. Ternyata penting banget loh konsultasi sebelum menikah. Jadi bukan hanya mempersiapkan biar heboh weddingnya, ternyata 2 atau 3 tahun cerai kan sangat amat disayangkan Oh, ya. ada kasusnya itu, Oh, ada, dok. nikahnya di hotel, bahkan resepsi 2 hari, Wow, ya kan? 2 hari. 2 kali, ya kan, untuk yang ngantor 1, buat orang rumah 1. Pokoknya besar-besaran ya, Iya, Dok, ya? seminggu udah pisah rumah. Oh serius dok? Ada begitu. Oke. Yang datang yang ditinggal. Dok gimana nih, kita udah besar-besaran, ngutang lagi nih weddingnya, ya kan? Oh ini istri udah lari dok di rumah gitu. Oke. misalnya. Ya kan, Itu mungkin karena setelah seminggu berumah tangga ya kayak ada tiba-tiba kekagetan. sadar gitu loh. Peletnya lepas nih. Nah, itu dia. Gitu. Aduh. Wah kacau nih hubungan rumah tangga ya. Ya ampun Different People. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi nih nanti sesi terakhir kita akan tanyain tips, trik ataupun pesan dari dokter yang bisa namanya membantu kita untuk bisa menjalin relationship yang baik tuh Different People. Seperti apa di Bella Bella Talk Show. A few inches later. Sesi terakhir kita nih Different People. Kita mau nanya nih sama dokter yang pastinya tadi udah banyak banget informasi yang udah disampaikan ke kita. Yang pastinya nih semoga banget bermanfaat buat yang nonton. Pesan atau mungkin tips deh dok untuk mungkin yang sedang dalam masalah atau sedang mau ke jenjang yang serius, itu gimana dok untuk relationship-nya biar sehat dan baik-baik aja? Iya, jadi ya pastikan ya apakah proses perkenalan kita sudah berjalan dengan baik, ya kan? Kenalan ya. Dan memang apakah menanyakan ke diri sendiri, apakah memang saya mau mencari pasangan? Banyak orang bukan mencari teman hidup, tetapi mau mencari penyelamat, ya kan? Jadi kita putri di atas menara, kita lagi cari pangeran berkuda yang menyelamatkan kita dengan masalah-masalah yang terjadi ketika kita anak-anak dan remaja. Oke. Gak fair loh buat pasangan, dia itu Oh, iya, kita cari iya. untuk jadi teman hidup, bukan untuk jadi penyelamat. Jadi kalau kita punya masalah-masalah yang belum selesai, ya diselesaikan dulu sebelum menikah, sehingga kita nanti memang hanya mencari pasangan atau teman hidup, ya. Iya. Itu. Nah kemudian itu yang belum menikah ya. Nah kalau yang sudah menikah, nah, Ini PR-nya yang lebih banyak. sekarang lagi terlibat extramarital relationship, ya kan? Jadi ada yang lagi berselingkuh dan belum ketahuan dan lagi tersiksa oleh perasaan bersalahnya, ya kan? Biasanya banyak yang bingung, dok, saya ngasih tahu nggak istri saya atau ngasih tahu suami saya? Paling saya jawab, emang pasanganmu salah apa? Sampai ikut menanggung derita perbuatanmu, ya kan? Ya kalau kamu merasa bersalah, ya lakukan 2. 1, berhenti sekarang juga, Iya. ya kan? Stop untuk melanjutkan perselingkuhan itu. Kedua, ya kalau masih tersiksa dengan rasa bersalahnya, ya terapi gitu loh. Ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita, sehingga nantinya kita bisa accept, menerima diri kita dulu bahwa kita pernah melakukan kesalahan dan sekarang memutuskan untuk tidak melanjutkan kesalahan itu. Oke. Itu. Itu kalau yang nggak ketahuan selingkuh ya dok ya. Nah kalau yang ternyata lagi bermasalah nih, entah jadi korban perselingkuhan atau yang baru ketahuan selingkuh dan sebagainya, nah sekarang kita dihadapkan pada permasalahan baru, ya. Oke, ini udah terjadi, ya, pernikahan kita ini lagi sedang diuji, ya kan? Nah lalu apa yang harus kita lakukan? Pilihan-pilihan itu memang semua pilihan sulit untuk tetap bertahan menjadi suami istri yang baik.
tentu harus ada yang dirubah. Ya, lagi-lagi jangan sampai karena capek bertengkar terus balikan, tapi memang ada yang diubah. Kita cari tahu latar belakang dari diri kita masing-masing, berhenti menyalahkannya, tapi kemudian apa yang bisa kita lakukan. Lihat lagi misalnya anak-anak, ya kan, mereka nggak salah apa-apa loh, ya kan, itu. Nah, apakah kita mau melanjutkan? Apakah ada komitmen yang kuat untuk melanjutkan itu, dan apa yang diupayakan? Jadi niatnya nggak cukup, tapi harus ada upaya yang baik, ya. Kedua, misalnya memilih yang lain lagi, nggak lanjut nggak apa-apa, ya kan, mau berpisah. Ada juga namanya pre-divorce counseling, counseling sebelum bercerai, gitu loh. Banyak bapak ibunya bermasalah, kemudian nggak bisa melanjutkan menjadi ayah dan ibu yang baik, anak-anak nggak salah apa. Jadi ketika orang tuanya berpisah, mereka masih berhak mempunyai ayah dan ibu yang baik. Itu kita persiapkan. Nggak ada lagi yang jelek-jelekin mantan pasangan kita di hadapan anak-anak. Gitu loh. Mereka entah ibunya brengsek atau ayahnya bandel, gitu kan. Orang tua mereka. Anak-anak tuh perlu punya figur ayah dan ibu yang baik. Kitanya yang bermasalah, tapi mereka nggak bermasalah. Jadi perpisahan juga perlu direncanakan, ya kan, dengan baik. Atau, nah ini saya nggak menganjurkan, tapi cukup banyak orang juga memilih. Akhirnya tetap open relationship, jadi tetap dalam pernikahan, tapi kamu boleh sama orang lain, saya juga boleh sama orang lain, gitu. Kita sama-sama tahu, gitu. Nah ini juga biasanya nggak berdampak baik sih sama anak-anak, hanya tinggal tunggu waktu, mereka juga akan tahu, gitu. Dan mereka akan bermasalah, anak-anak ini ketika dia dewasa akan sulit menemukan pasangan yang tepat karena dia tidak punya role model atau teladan yang baik, gitu. Jadi itu hal-hal. Nah yang susah kalau nggak memilih ketiga-tiganya, ya kan? Malah nggak milih susah ya dok ya? Dengan baik gitu, nggak memilih secara sadar, ya udah nanti kemana angin membawa, ya kan, sakit hati masih, bertengkar masih, ya kan, dan sebagainya. Ya, dok, ya. Jadi kayak apa namanya, sinetron yang sampai sekian episode rasanya, ya kan? Gitu. Udah kayak 4-10. Itu yang bermasalah. Jadi semua itu dalam kendali kita, ya kan. Kalau sekarang lagi marahan, lagi hancur, lagi sedih boleh, ya kan. Tetapi kalau sudah reda, ayo. Tapi kalau nggak reda-reda, ya tentu kita butuh pendampingan, ya, profesional kesehatan mental supaya kemudian ada langkah maju, sehingga nantinya kita bisa move on. Move on itu terjemahannya bukan lupa, ya. Terjemahannya itu melangkah maju. Bagaimana? Oke, yang dulu itu sudah lewat. Kita fokus bukan pada lukanya, tapi fokus pada pelajarannya. Sehingga kita bisa menatap yang masa depan ini seperti apa, gitu. Ya. Gila, ada lagi mungkin yang mau tambahin dok ini? Saya sampai bingung loh, speechless dulu. Ya itu artinya gini loh, semua orang tuh punya kesalahan masing-masing. Tapi bagaimana kemudian kita mau fokus pada pelajaran tadi sehingga rumah tangga itu bisa bertumbuh. Banyak loh kasus-kasus di mana ketika sebuah rumah tangga punya masalah yang besar, atau hubungan deh pacaran punya masalah yang lebih besar, ketika mereka recover, bertahan, ya, kemudian tumbuh bahkan menjadi lebih baik lagi, gitu. Setelah itu akan lebih sulit lagi ujiannya, kan seperti itu. Jadi jangan membayangkan suatu rumah tangga yang tidak ada masalah. Justru masalah itu yang kemudian membuat rumah tangga itu menjadi kuat. Gitu. Apakah sekarang kita mau melalui itu atau tidak? Nah, itu saja sebenarnya pilihannya. Pilihan. Jadi setiap apapun yang kita ambil atau pilih itu ada konsekuensinya, ya dok, ya. Dan bagaimana kita menerima konsekuensi itu yang kayak berat, ya dok, ya. Ya, tapi gini loh, nggak usah juga yang berkecil hati ketika baru memulai pernikahan kemudian ada masalah, ya. Gini loh, nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua, nggak ada sekolah untuk menjadi menikah, gitu. Kita terlahir semua menjadi anak-anak, ya kan. Jadi kalau sekarang ini kita merasa belum menjadi orang tua yang baik, belum menjadi pasangan yang baik, ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses belajar kita, gitu, ya kan. Inilah pelajaran kita sehari-hari. Jadi nggak ada orang langsung bisa berhasil di percobaan pertama tuh, belum tentu. Kalaupun nih kita punya masalah, ya, yang kelam sehingga kemudian harus berpisah, tapi berpisahnya baik-baik, itu juga bukan akhir dunia, ya kan? Itu juga bukan sebuah kegagalan, itu sebuah keberhasilan. Kita pernah punya komitmen dalam sebuah hubungan,
dan kita pernah juga berhasil memutuskan untuk berpisah, tetapi kemudian tetap baik-baik saja, supaya kita bisa menemukan pasangan yang baik, yang cocok untuk diri kita. Second chance tuh ada gitu loh, jangan second chance, third chance, fourth chance gitu loh. Ya hidup itu memang nggak selalu ideal sih ya, tetapi kemudian bagaimana kita bisa fight back ya kan, untuk hidup kita itu berhak loh untuk bahagia gitu. Ada kesempatan lainnya, tapi ketika kamu memang ingin merubah untuk jadi lebih baik ya dok ya. Iya, termasuk yang sekarang jadi pelakor, masih ada kok masa depan ya kan. Mungkin kita akan bertanya pada diri kita, apakah ini hidup yang memang kita inginkan, ya kan? Apakah kita sudah merasa terisi nih hidup kita, atau jangan-jangan harta punya, ya kan, perhatian ada, pasangan banyak gitu, tapi jauh di dalam hati kita merasa kosong gitu loh. Nah itu pilihan kita lagi, apakah kita mau keluar dari zona nyaman itu untuk mendapatkan nyaman yang sesungguhnya. Nyaman yang sesungguhnya, gimana untuk dapetin itu, karena ketika kita sudah dapetin nyaman sesungguhnya, kebahagiaan yang benar-benar kita mau itu akan muncul ya dok ya. Gitu, kita kadang-kadang bukan menemukan, tetapi membuat kenyamanan kita. Oke, Gitu. kalau nyari susah ya dok ya, kemana harus nyari? Kebahagiaan tuh nyari di mana? Kita yang membuat kebahagiaan Kita itu mengusahakan sendiri. itu, ya kita cuma perlu orang yang bisa kita ajak berkomitmen untuk melakukan itu sih sebenarnya. Wow, keren banget dok, sumpah keren banget. Iya. Aduh, terima kasih dokter. Luar biasa banget informasi-informasi yang udah dikasih di Forum People. Nanti kalau mau tanya-tanya dan lain-lain nanti bisa langsung tanya di bawah. Aku akan isiin juga nama Instagramnya segala macam ya dok ya. Yang mau konsultasi boleh banget nih segala macam untuk pranikah, setelah menikah, ataupun mau bercerai. Asal jangan konsultasi bagaimana cara berselingkuh yang aman. Aku mau nanya Belum itu. ditemukan gitu ya. Aku mau nanya itu sebenarnya. Tapi thank you banget ya dok Oke. ya. Jangan lupa